Kota Lubuk Linggau yang berada di ujung Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Kota ini dulunya tak begitu banyak dikenal orang, tidak hanya karena kotanya kecil saja, namun karena minimnya daya tarik orang untuk mengenal kota ini. Namun sejak di bawah kepemimpinan Haji SN Prana Putra Sohe, Kota Lubuk Linggau mulai banyak dikenal dan menjadi kota tujuan, bukan lagi sebagai kota transit. Bahkan telah menjadi kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Selatan dan telah menorehkan berbagai prestasi serta dikenal di kancah nasional. Oke, baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama saya Mesalati Putri dalam Timeline Semua Bebas Bersuara. Dan saya masih bersama Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji SN Prana Putra Sohe. Baik, Kak Nanan, bagaimana sih cara Kakak menjaga harmonisasi kepada Wakil Wali Kota Bapak Sulaiman Kohar, kemudian pejabat, kemudian masyarakat, gimana Kak? Ya, jadi kita itu kalau sama Pak Wali Kota, yang penting kita komitmen. Yang kedua juga kita silaturahmi terus jalin, terus kemudian juga keterbukaan. Jadi ada apa-apa kita saling bicara lah dan sebagainya. Itu saja yang kita lakukan. Ya, begitupun dengan supaya pejabat instansi vertikal dan sebagainya. Karena tujuan kita adalah membangun Kota Lubuk Linggau. Jadi kita harus bersatu lah ya, harus saling mendukung ya. Dan yang paling utama adalah untuk seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Ya, begitupun kepada masyarakat. Ya, saya selalu sampaikan kita ada program ini, ada kegiatan ini dan sebagainya, mohon dukungannya dan sebagainya. Kalau ini kita bangun, kalau ini kita lakukan, inti nanti dampaknya begini. Nah, itu kita sampaikan. Banyak sosialisasi lah masyarakat, karena saya punya moto juga, banyak bicara, banyak kerja, banyak karya. Itu yang selalu saya camkamkan pada diri saya. Jadi kerja harus banyak, tapi juga harus banyak bicara sekarang. Kalau tidak banyak bicara juga nanti orang salah persepsi dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah banyak karya. Itu yang harus kita lakukan. Oke, Kak Nanan, proses pembangunan dan 12 program unggulan sejauh ini sudah terrealisasikan seberapa besar, Kak Nanan? Ya, saya tidak melihatnya secara keseluruhan ya, tapi karena ini kan masih ada 2,5 tahun lagi saya mengakhiri jabatan ini. Ya, artinya saya masih bisa menyelesaikan apa yang belum bisa kita selesaikan. Tapi saya meyakinkan ya hampir semuanya kita lakukan lah ya. Hampir semuanya kita lakukan program-program itu, dan ini juga paling 1-2 yang belum optimal kita selesaikan ya. Jadi suatu hal yang selalu ditanya-tanyakan masalah supaya danau buatan ya, pantai buatan dan sebagainya, ya bersabarlah. Ini masih ada proses 2,5 tahun lagi ya. Tapi bidang kesehatan kita udah tuntaskan, UHC ya, ini itu bagiannya juga kan ya, dan banyak lagi yang lainnya. Tidak hanya mau bicara tentang pantai, bicara tentang wisata. Maunya saya juga kalau bisa besok selesai, tapi kan semuanya butuh proses. Tapi proses itu ada progresnya, ada perkembangannya. Ini kalau kita ngomong mana enggak ada wujudnya, itu beda. Tapi kan wujudnya sudah dibuktikan tahapan per tahapan. Sama kita bangun rumah, kayak nanti bangun rumah tuh langsung jadi rumah, enggak mungkin ya, lahan tanahnya dulu dibeli, udah tuh kemudian pembersihan tanahnya dulu, baru bangun, bikin lagi dan sebagainya, baru atapnya, baru belum selesai juga atap tuh, masih isinya, masih dan sebagainya. Itulah kira-kira ya, tidak mungkin kita bisa selesaikan. Tapi saya optimis lah bahwa semuanya berjalan lah, tidak ada yang tidak jalan kok dari 12 program itu ya, tidak ada yang tidak jalan. Tapi nanti mungkin optimal tidak optimalnya kita lihat di akhir jabatan ya. Kalaupun nanti selesai cuman optimalnya 9, 8 dari 12 masih lulus juga saya ya. Kalau tidak lulus juga tidak jadi masalah juga, saya tidak nyalon lagi ke depan ya. Tapi kan saya punya tanggung jawab moral untuk bisa menyelesaikan semua itu, karena saya orang sini, asli orang sini ya. Jadi saya pasti selesai, karena saya akan memberikan yang terbaik juga buat diri saya, buat keluarga saya, anak cucu saya nantinya kemudian hari ya. Sebelum di penghujung nih Kak,
kita kan sudah kenal di mana Kak Nani kan sudah terkenal di mana-mana. Banyak yang belum tahu nih latar belakang masa remajanya Kak Nana. Bisa diceritakan sedikit kepada saya dan pemirsa bagaimana remajanya Kak Nana?